Bersyukur tidak kita bisa bernafas. Bersyukur tidak. Coba kalau Allah tarik nafas kita, kalau kita tidak baca bernafas lagi, coba bayangkan apa yang terjadi. Ngomong ke di pucuk musola, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya bahasa Arabnya al-manfus wal tegafuna. Selesai, assalam, mati ya. Selesai. Beruntung kita masih diberikan oleh Allah kesempatan hatinya di penghujung bulan Ramadan ini kita manfaatkan betul, karena beribadah di bulan Ramadan ini, sholat di bulan Ramadan berbeda dengan di luar Ramadan, baca Quran di dalam Ramadan berbeda dengan di luar Ramadan, zikir di dalam Ramadan beda dengan di luar Ramadan, infak dan sedekah di bulan Ramadan berbeda dengan bulan yang lain, karena bulan Ramadan ini bulan yang mulia, bulan yang teristimewa dibandingkan dengan bulan yang lainnya. Tak terasa malam ini sudah malam yang ke-29. Mulai dari awal sebelum puasa Bapak Ibu sekalian, siang malam ngisi tarawih, ngisi ceramah subuh aku. Tapi alhamdulillah suara masih agak bagus sedikit ya. Kalau sudah goyana habis ini luar biasa. Siang malam Pak ini ngisi Pak, subuh tarawih ini full sampai terakhir di Ustaz Hasim itu merekomendasikan minta ngisi di sini, ini geser jadwal yang lain aja. Aku sekali di sini pula belum pernah kan di sini kan. Jadi pas penghujung pula itulah baca terakhir. Kalau malam besok masih tarawih, standby di Masjid Darus Saadah, itu siap juga tarawih di situ terakhir. Jadi malam ini malam ke-29, tinggal kita nunggu sidang isbat. Betul tidak? Tapi Bapak Ibu sekalian, kita ikuti baik. Yang mana kita ikuti kalau nak melok Muhammadiyah itu menurut hisab di hari Jumat. Jual barang. Kalau kita menurunkan pemerintah itu melok tinggal sedang isbat malam besok. Ya, malam besok, malam Sabtu malam Jumat. Malam Jumat yang sedang isbat, keputusannya Jumat atau Sabtu itu. Tunggu keputusannya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dari zaman Nabi sampai zaman kita sekarang ini sebenarnya Lebaran itu tidak boleh berbeda. Tidak boleh berbeda. Kenapa? Sepakat ulama itu Lebaran itu sebenarnya tidak boleh berbeda. Lebaran Idul Fitri itu kita harus sepakat tanggal 1 Syawal, tidak boleh berbeda. Itu ya. Kalau orang bertanya kapan Lebaran, 1 Syawal, jawab dulu saja. Kapan Lebaran hari Jumat, tidak usah jawab. Kapan Lebaran kita, 1 Syawal. Mudah nanti pertanyaannya selesai. Betul tidak? Tidak menimbulkan perdebatan. Tapi tinggal kita nak melok yang mana, nak melok yang ini, lajulah. Nak melok yang itu, lajulah. Jangan baik kita puasanya kita melok belakangan, Lebaran melok duluan. Nah, itu namanya tak yes. Dakor macam itu. Jadi kita di bulan Ramadan terakhir ini pecahnya Bapak Ibu sekalian, terasa tidak puasa gitu? Terasa tidak? Tidak terasa. Aman aku tidak terasa, apalagi sudah buka. Jadi kata Rasulullah itu dalam hadis Nabi itu ada 2 kebahagiaan, ya. Kebahagiaan kita ketika lis-shaimi farhatani. Ada 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Jadi ada 2 kebahagiaan. Yang pertama ketika kita iftar, ketika kita berbuka. Siapa tak bahagia ketika buka? Pasti bahagianya. Apalagi di depan kita ada es cendol, es buah, ada celimpungan, ada laksa, luar biasa. Pastilah bahagia kita. Kalau nunggu udah zuhur, asli udah zuhur berkasar, selesai ya. Beduk maghrib tegang. Padahal tinggal cuma 3 menit lagi, ya. Beduk. Ini luar biasa. Itu luar biasa kebahagiaan kita di situ. Kenapa? Kebahagiaan yang sebenarnya kita telah menyelesaikan puasa Ramadan kita. Alhamdulillah hari ini selesai juga puasa yang ke-28, ya. Mudah-mudahan besok baca selesai pula. Bahagia kita bukan hanya bahagia juga es cendol itu, bukan es pempek kapal selam, pempek apa galau, bukan masalah itu. Tapi kebahagiaan tersendiri ketika kita telah menyelesaikan saum Ramadan kita. Betul tidak? Yang pertama, yang kedua, kebahagiaan kita ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bawa pahala puasa kita. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita ini bernilai di mata Allah. Itu baik. Karena kenapa? Puasa Ramadan ini nilainya itu kita tidak tahu.
Betul tidak? Kita tidak tahu nilai puasa Ramadan kita. Kata Rasulullah, itu pahala anak Adam ini kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalha ila 700 di'afin. Qala Allah azza wa jalla illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bi yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Itu Rasulullah rawahu Muslim. Setiap amal anak Adam itu dilipat gandakan 10 kali lipat semisal dia beramal ila 700 di'afin sampai 700 kali lipat. 7 sampai 700 kali lipat amal apa itu kata Rasulullah. Setiap amal anak Adam itu dilipatkan 10 sampai 700 kali lipat. Coba bayangkan kalau kita berinfak di jalan Allah, merujuk kepada surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 261, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Kata Allah, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti satu butir yang tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai mi'atu habba 100 biji. Ibu-ibu kita main matematika dulu, hitung-hitungan. 1 tumbuh 7 dikali 100 jadi 700 kali lipat. Kalau kita berinfak di jalan Allah 100 ribu, 1 tumbuh 700 ribu dikali 100 dikali 7 700 dikali 100 banyak pahalanya. Itulah perumpamaan yang bela kamu pahalanya kalau kami infak. Iya, ada apa-apa. Misal contoh kami infak sama aku misalnya kan, misal infak sama Ustaz 1 juta misalnya, 1 kali 7 kali 700. Nah biarlah kamu bela pahalanya, aku biarin 1 juta itu lah kamu juga. Iya, dapat pahala, jangan main-main, itu besar pahala di luar biasa. Jadi perumpamaan kita beribadah, kita infak di jalan Allah seperti itu. Jadi luar biasa. Allah berfirman, qala Allah azza wa jalla, kecuali illa shauma, kecuali puasa itu li untukku, bagiku dan aku, wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalas pahala puasa. Kita tidak tahu berapa nilainya. Betul tidak? Bisa jadi pahala puasa itu besar nian pahalanya. Bisa jadi pahala